أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini kajian baru juga, masih mempersiapkan Ramadan. Istiqbali Ramadana bil ma'rifati wal azimati. Menyambut Ramadan dengan ilmu dan tekad ya. Ada 2 bab pendek-pendek aja. Kalau ada yang bertanya baiklah kita ambil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Syam. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu kurang lebih 10 hari lagi ya. Sebelum kita tausiah, taklim, memperkuat keilmuan kita pada ibadah wajib puasa atau siam Ramadan, kita awali dengan syahadatain talqin dzikir, tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbadaka wa ma'rifataka. Toharo. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah wadillahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir takdir hajatina wa khususan abaruhi nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad nabiyunaka wa bil khusus sadiri al-madi kalifatul radin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amit 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka binimatika alaya wa abu dzanbi fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Doa ikhwan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni Allahumma salimni min Ramadana min ramadana wasalim Ramadana wa min salim ramadana watasalamhu minni wa tasalam minni mutaqabbalan. mutaqabbalan. Aminkan saja. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat menuju bulan Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah bulan Ramadan tersebut dari kami. Diikuti sama-sama hadirin. Allahumma inni ataqabbalu Allahumma inni ataqabbalu hadal alana hadal alama wa atarrifi wa atarifi bidafi bidafi wa surati wa surati tataturi tataturi paya surul sabra fayasuru ya sabra wa yassirli wa yassirli liya ghufrana liya ghufrana waghfirli waghfirli wa ahabani wa ahabani wasfani wasfani min kulli da'in min kulli da'in jasadi wa nafsi jasadi wa nafsi wa la taqbid ruhi wa takbir ruhi qabla an tutahira qabla an tutariha nafsi bimaghfiratika nafsi bi malaika innaka antal ghafurur rahim. innaka antal ghafurur rahim. Aminkan saja ya Allah. Saya terima rasa sakit ini. Saya akui bahwa saya ini lemah dan masih mudah sakit hati. Maka mudahkanlah saya untuk berlapang dada. Mudahkanlah saya untuk memaafkan. Ampuni dan sayangilah saya. Dan sembuhkanlah saya dari semua penyakit lahir dan batin. Dan janganlah engkau cabut nyawa saya sebelum engkau memurnikan jiwa saya dengan ampunan-Mu. Sesungguhnya engkau Ghafurur Rahim, ya Maha Pengampun. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Talim kita bahas bab 1 dulu. Puji syukur kehadirat Allah.
Dengan prodati-radatnya juga rahmatnya kita masih bisa datang diberi waktu ke tempat ini untuk bertolibul ilmi. As-sadatu ada'u jami'ati ahwati jami'iyati subhanil masihiyati ya'ma'a rahimakumullah. Kullu man yatlul Qur'anul Karim huduriyana wa man yatalluhu bi tariqatin andom ta'limi wa man yatalluhu mubasyaratan abrawasi li tawasuli ijtima'i jumu'uhum rahimahumullah fi hadal istima'i hadal fakirul ahmaku sanu naksihu hajanal lailata. Hadirin jemaah ikhwan, kalau ada akhwat di mana saja rahimakumullah, baik yang bertaklim mengaji secara talaki langsung, juga ikhwan atau akhwat di mana saja yang mengaji secara tidak langsung atau live melalui dunia medsos, semuanya doakan rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk kita malam ini kita curai lagi, kita bahas lagi persiapan kita menyambut Ramadan tentunya dengan ilmu dan tekad. Kita bahas part 1 dulu. Maba'at. Alhamdulillah. Puji syukur, puji dan syukur kehadirat Allah selalu kita panjatkan atas limpahan segala nikmatnya. Sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan itqun minan nar, yaitu bulan Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, perakiraan tanggal 19 Februari 2026. Untuk itu coba kita menyambutnya dengan afrohu, artinya bergembira. Ya. Dipaksa gembira, susah juga gembira, itu nggak bisa diikhtiarin ya. Ya. Nah. Jadi gembira aja dulu deh. Karena gembira itu, bahagia itu tidak terkait dengan materi, ya tidak sebetulnya. Ya. Cuman kita tahu ilmunya, ini bulan penuh maghfirah nih, penuh keuntungan. Kalau kita nggak gembira ya bodoh bener nih. Ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah ya, kita harus gembira lah masuk Ramadan. Ini sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga begitu. Seharusnya kita sebagai umat akhirul zaman khawatirlah, sedihlah bila tidak menyambut dengan senang, dengan bahagia, dengan bergembira dengan datangnya Ramadan. Karena ini difirmankan oleh Allah. Jadi nggak boleh ada keluh kesah, nggak boleh ada dendam, nggak boleh ada sakit hati, semua harus baik ya. Pas masuk Ramadan itu harus hilang dendam tuh, nggak boleh Pak. Ya, bila perlu jangan sakit Pak. Ya, gitu Pak. Usahain ya. Karena Allah berfirman di Quran surat Yunus ayat 58, kita dasari dulu, dipaksa kita gembira memasuki Ramadan dengan banyak bersyukur. Dibaca ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah.
Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, tidaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi nggak ada duit yang kamu kumpulkan, persiapan, kalau nggak ada, pokoknya gembira aja deh. Itu kata Allah kan. Bisa nggak nih gembira? Paksa gembira ya. Jangan ketawa sendiri, nanti gilo gitu. Gembira bukan gitu ya. Bahagia ya. Betul. Ada yang masih sedih? Jujur. Mau masuk Ramadan masih sedih? Mungkin sedih nanti. Pokoknya ikhlasin, bersyukur aja. Dikasih napas, dikasih jalan, belum dikasih jodoh, pasti dikasih jodoh, gembira aja deh. Ya, percaya nggak nih? Jadi suruh siapa kita bergembira pas mau masuk Ramadan? Suruh andong atau suruh ulama? Suruh Allah ya? Nih ya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Berarti bulan rahmat itu datang maghfirah kan? Kamu hendaknya bergembira. Kamu hendaknya bergembira. Iya, kita gembira aja. Ya, nggak ada makanan, ada telur satu, ada mie sebungkus, kita goreng sama-sama, ya, makan sama-sama walaupun cuma 1 sendok. Gembira aja, ya. Bener kan? Masih ada yang sedih? Udah bulan rahmat datang tuh. Kalau ditanamkan rasa gembira itu, Allah juga menggembirakan. Allah berdasarkan perasaan hambanya. Sepakat? Itu perintah siapa? Secara psikologi, Anda nggak kaji itu. Gembira itu secara psikologi harus ini, harus itu, harus banyak duit, harus selesai, harus nggak ada masalah, bohong tuh. Nggak bisa dikaji. Gembira itu tergantung kita. Bahagia. Kalau antum gembira, walaupun dalam kesempitan, pas masuk Ramadan, doa antum dikabul dong. Karena Ramadan kan apa Pak? Dikabulnya doa 30 hari. Sering tidak terkabul doa kita karena kita apa? Manggarutu. Ilmunya psikologi tuh. Udah senyum-senyum aja dah mulai besok. Pokoknya nggak boleh cemberut. Di jalan senyum-senyum, bisa gilo, terserah lah. Pokoknya gembira, ciptain aja dulu. Supaya doa kita di bulan Ramadan terkabul, kan gampang. Ya, kok indah dong jadi tiup datang kata PG awak kok. Baik di hati kamu masalah saya. Masalah saya sadanya betul nak. Oh deh, kok Ramadan masalah saya yang dibawa. Ramadan itu suruh bergembira. Buktinya Pak. Yunus ayat 58, betul kan? Maka dikabulkan doa kita. Kita sering melafazkan gini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balikna Ramadan, ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, pertemukan umur kami di bulan Ramadan, insya Allah dikabulkan Allah. Kata Allah, insya Allah dikabulkan Allah. Kalau antum syaratnya jawab. Sorak-sorak Pak, bergembira di hati itu Pak. Ramadan ada mati. Aduh Pak, nggak lagi waktu. Dia emang nggak rutu, dia penyakit, ya. Ikhlas. Ilmu makmul itu gitu Pak. Allah berdasarkan prasangka hambanya. Kalau susah tuh. Kalau gembira pasti digembirakan. Betul? Gampang ya ngajinya. Udah selesai tuh. Pokoknya gembira aja deh ya. Masih banyak nama Garuto. Masih ada urusan kantor di bawah di bulan Ramadan. Kacau nih. Sesuai hadis Rasulullah. Ya. Dan nggak berbeda gitu. Hadis Rasulullah mengatakan begini nih. Man fariha bidukuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya masuk neraka. Hadis ini sahih. Dua itu. Hadis ada, Quran ada.
mulai seminggu ini bersorak-sorak, bergembira, gitu aja. Susah banget sih. Subhanallah. Nah, begitu rahmat Allah. Syarat makbul doa ternyata kita nggak boleh ngadu penyakit, ngadu nggak ada uang, jangan. Karena ibadah puasa itu nanti Allah yang mengabulkan. Paham ya? Nah, bergembira saja. Kita mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Bulan Ramadan loh. Diselamatkan dari siksa api neraka pula tuh di akhirat. Hadis ya. Ini kan menunjukkan salah satu keistimewaan, bahasa kerennya apa Pak? Istimewa itu. Privilege. Bahasa Inggris ya. Keistimewaan, privilege bulan Ramadan. Wah, itu dia. Gembira saja kita ya, masuk Ramadan senang saja kita dijauhkan dari api neraka. Mainannya apa Pak? Kalbu, senang. Ada yang menggerutu masuk Ramadan. Nah, jadi menanamkan kegembiraan dalam hati dan pikiran secara ilmu psikologis kan gitu ya. Mewujudkan semangat dan motivasi gitu kan. Orang semangat itu kalau kurang masalahnya kan, motivasi ya. Itu ilmu psikologis. Kalau di ilmu Islam mengabulkan doa, bedanya jauh kan. Nah, menumbuhkan keikhlasan. Kalau menggerutu ikhlasnya ada enggak? Enggak ya. Bapak misalnya mau masuk Ramadan seminggu lagi nih. Ya. Perintah Quran harus bergembira, tanamkan aja. Bapak menggarutu ada masalah dunia atau masalah itu, maka antum sama pas masuk Ramadan tidak ikhlas, maka doanya nggak akan makbul. Jadi lebih cenderung ke psikologis. Termasuk ibadah-ibadah lainnya. Jadi krusial ya, rasa senang itu memasuki Ramadan itu, bergembiralah. Antum semuanya memasuki Ramadan, ada di Quran, ada di hadis, maka akan dijauhi dari masalah. Nah, jadi mainannya itu seminggu lagi nih. Ini ada ayatnya tadi, doanya tadi itu. Makanya dong ucapkan sama-sama, kita lapatkan. Itu doa seminggu. Pas masuk puasa ada amalan lagi. Kemarin udah antum kirim. Ya, nanti antum runut adab aturannya. Ya, antum runut mesti gimana? Sebentar ya, kalau ada yang bertanya. Ya. Jadi gembira itu perlu dikaji, diilmui, ditanamkan dulu. Gembira menyambut datangnya bulan Ramadan ditunjukkan oleh Nabi sebagaimana sabdanya terakhir di khutbah akhir bulan Syaban, antara lain berbunyi begini, sahih ya nih. Qad ja'akum Ramadanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum syamahu tuftahu fayyihi abwabul janati wa yuqlaqu fayyihi abwabul jahimi wa tuqala afayhas syayatinu fayyihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ramadan telah tiba bagimu, seminggu lagi, bentar lagi insyaallah. Bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan puasa bagimu di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dirantai, dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan Lailatul Qadar. Kalau antum tidak gembira, rancak antum jangan Islam. Karebana andu ngaji. Jadi kalau pengen makbul, sorak-sorak bergembira seminggu lagi loh, hilangin seluruh masalah. Gembira bahagia itu bukan karena banyak duit bro, maka pas bulan Ramadan dicukupi, dijauhi api neraka. Jadi kan amalannya gampang tuh. Itu keistimewaannya. Antum kaji satu keistimewaan semangat kita ilmui Ramadan. Ternyata kita dengan semangat bergembira saja bulan Ramadan
doa kita makbul, dijauhi dari masalah, dijauhi dari api neraka di akhirat kelak ya, insya Allah. Betul? Karena apa? Karena itu amalan antum kepada Allah aja, bukan amalan ikhtiar. Pokoknya antum ritual aja, gembira aja, berprasangka baik aja sama orang, maka antum dikabul. Jadi bukan bacaan ini itu. Makanya ada doa tadi, ya ada doa supaya kita bisa bergembira. Ya, silakan nanti kabar Ubed. Kita lanjutkan tadi takutnya. Kita ilmui lagi, kita tekadkan lagi menghadapi ibadah puasa Ramadan. Banyak keistimewaan, tadi kaji kita paksa untuk kita menjadi ikhlas dan bergembira supaya puasa kita pun digembirakan. Psikologisnya gitu ya. Nah. Kita bahas yang lebih dalam lagi, keistimewaan lain di bulan Ramadan. Man takabara illallah subhanahu wa ta'ala fi hadas syahri bi amalin sholihin sunatan kan ajruhu ka ajrin min amalin farida fil asruril ukra. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan satu amalan sunnah kebaikan, di antara amalan sunnah zikir jahar, zikir kofi, sedekah, salat berjamaah, ya kan? Betul kan? Nah, membantu istri memasak. Nah, itu sama Pak. Di bulan ini maka pahalanya seperti dia melakukan amalan fardu di bulan lain. Itu keistimewaan. Ya. Man qoma bi amalin faridin fi hadas syahri kan ajruhu ka ajri sab'ina amalan fardan fil asruril ukhra. Barang siapa yang melakukan amalan fardu di bulan Ramadan ini, itu kelanjutan hadis tadi, ya. Maka pahalanya seperti melakukan 70 amalan fardu di bulan lain. Kalau bulan sebelumnya amalan sunnah cuma satu, ya. Kalau di Ramadan hitungannya 70 kali. Ah, itu dia. Jadi pahalanya berlipat. Ya. Tapi kita kan nggak mengejar itu. Itu untuk syariat awam sebagai motivasi sebetulnya. Sebetulnya tak terhingga itu pahalanya, lipatannya ya. Karena aku yang akan menjaminnya kata Allah. Itu dalam konsep tasawuf kan. Nah, keistimewaan lainnya kita bahas. Kita ilmui dulu Ramadan ini. Yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan, ada yang tahu? Ampunan dosa. Bebasnya dari siksa api neraka. Khusus kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, selalu berbuat kebaikan dan memberi manfaat pada orang lain. Ya, langsung itu dimaafkan Pak. Disediakan surga, kesenangan dunia, dikurangi masalah. Dasarnya jelas. Al-Kahfi 107. Baca ikhwan. Tuh dia, Ramadan keistimewaannya tuh ya. Nah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Konsep ini kan sepertinya nanti
sebetulnya ada kaitannya dengan masalah kehidupan dunia juga, dimudahkan, ya. Nah, untuk itu tadi sudah disebut. Pertama, keistimewaan harus bergembira. Kedua, keistimewaan ada 70 kali lipat pahala. Ketiga, diampuni dosa. Ya. Betul kan? Untuk itu awalilah menata hati kita dengan bergembira menyambut tamu istimewa bulan Ramadan. Itu tamu khususnya 47 ya. 47 Hijriah. Dengan ucapan apa Pak doanya? Marhaban ya syahrul mubarak. Ya, itu dia ucapannya pas masuk, marhaban ya syahrul mubarak. Ya. Ini bahasa ini bukan seperti yang disebut selamat ulang tahun, nggak begitu Pak. Bahasa ini menenangkan hati. Ya. Itu salah satu amalan sunnah. Ya. Marhaban ya syahrul mubarak. Mengakibatkan hati kita ini los gitu, ikhlas, ya. Karena di sini kalau kamu barak gitu, barokah, larinya nanti ibadah antum itu hanya mengharap ibadah tertinggi ridho Allah. Khusus di ibadah puasa. Insya Allah akan bisa merasakan nikmatnya, ya. Atau ibadah lainnya. Kan di Ramadan nggak boleh tinggal ibadah fardu. Senang tuh, termasuk indahnya melakukan amal kebaikan, sedekah, datang ke masjid, nggak susah gitu. Jadi udah jelas dasarnya tadi. Coba dibaca Al-Bayyinah, dikuatkan lagi. Al-Bayyinah dibuka, Quran surat 5. Ayat 5 ya, bukan surat 5. Wama umiru Al-Bayyinah ayat 5. وما Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi antum itu dijadikan orang hunafa yang bisa mendirikan sholat, baik sedang sholat maupun tidak sholat, menyelesaikan zakat, itu dijamin sama Allah. Itu yang disebut hunafa. Ya, nah itu antum nanti dijadikan seperti itu. Jadi kalau kita nggak senang melakukan itu, ada masalah itu di nawaitunya. Biasanya kunci awalnya itu perintah Allah itu pas kita seminggu masuk Ramadan, kita harus ada persiapan bergembira, serius. Ya, maka antum digampangkan untuk melakukan ritual. Ya. Insya Allah Pak. Nah, juga dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sahih ya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala
la yubilu amal abdi ila ida kanat sodiqatan raziyan ridallah. Itu kerido tuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali ikhlas mengharap ridha Allah. Itu ada amalan torekot. Jadi kalau sulit memikirkan sesuatu kehendak yang lain, banyaknya masalah, ya Allah saya hanya menghadap ridhomu aja gitu. Allah Maha tahu kok. Apalagi di pintu Ramadan, Allah itu dekat. Ya. Jadi jangan bertele-tele gitu. Ya. Ya, jangan memberitahu Allah seolah-olah Allah harus detail. Nah, pahami ininya, sifat Allah itu begitu. Yang penting gembira deh, kita mengharap ridha Allah ya. Nah. Jadi insya Allah gampang aja kajinya sebenarnya. Diawali dengan hati senang, bergembira, menerima tamu Ramadan. Kita akan bersemangat, ikhlas untuk melaksanakan puasa Ramadan. Juga ibadah-ibadah lainnya. Menjadi ibadah afdhalu ibadah. Bahasa kerennya, best worship. Ya. Kerja kita menjadi the best gitu. Ya, senang untuk berbuat kebaikan. Nah, hanya mengharap ridha Allah itu apa bad worship kan, betul kan? Ya, agar bisa selamat bahagia hidup dunia dan akhirat, diselamatkan dari api neraka, amin lah. Semoga sebagaimana firman Allah juga di Al-Baqarah ya, kita kuatkan lagi karena amalannya harus sesuai dengan amalan-amalan Quran, harus kita lafadzkan dulu walaupun mungkin sudah banyak yang tahu, tapi ini penting penekanannya ya. Sekali lagi harus gembira ya. Dibaca Al-Baqarah 201. Iqra Iwan. Wa min dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Orang menyebutnya doa apa Pak? Sapu jagat. Tapi pas Ramadan 70 Pak. Lebih cepat makbul tuh. Permintaannya kan sepele aja tuh Pak. Bukan arti kayak disepelekan. Luas sekali Pak. Bahasanya sepele. Berilah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Pelihara aja dari api neraka, jangan sampai masuk neraka. Kan singkat tuh. Itu orang kalau secara bahasa biasa itu doa sapu jagat. Kalau itu dilakukan di bulan Ramadan luar biasa loh. Tapi harus jelas runutnya ya. Nanti ada runut ya, amalan-amalannya. Sekarang kita amalkan doa yang seminggu. Mulai dari Rabu besok. Sekarang kan Selasa nih, Senin nih. Ya. Rabu start tuh malam pas ujung mau masuk Ramadan ada doa satu tambah. Pernah dibahas tuh, kalau nggak dicatat Ikhwan Aris mana tuh? Doa malam jauh. Ya, pemasuk Ramadan. Nah, seminggu setelah Rabu ini yang dibaca. Ya. Ini hadis. Ya. Jadi runutnya harus jelas. Karena gini, Ramadan itu pasti ditata deh amalannya. Enggak mungkin enggak ditata. Kalau ngikuti Quran pasti enggak mungkin salah syaratnya kan? Ya. Yaitu doa menyambut Ramadan, setar seminggu sebaiknya. Saran andung ya, setar seminggu. Ya. Malam itu setelah Isya start. Ya, Rabu ya.
Allahumma salimni min Ramadana wa salim Ramadana li wa tassalamuhu minni mutaqabalan. Tadi dibaca kan? Ya, nunglah. Allahumma salimni min Ramadana wa salim Ramadana li wa tassalamuhu minni mutaqabalan. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat menuju bulan Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepadaku. Karena dia tamu tuh. Serta terimalah bulan Ramadan tersebut dari kami. Ya, kita nyambut. Itu nyambut. Kalau Allahumma barik lana fi Rajab itu startnya dari Rajab. Kalau yang startnya seminggu ini dia. Hadis ini sahih ya. Nah. Allahumma salimni min Ramadana wa salim Ramadana li wa tassalamuhu minni mutaqabbalan. Ya. Amalkan itu. Ya. Bukan diamalinnya di-share ke medsos, Pak. Nah, kita nggak ngamalin. Waktunya kapan kan kacau, Pak. Ada yang mulai setar dari Rajab bahasa ini. Ya. Itu diilmui, itu yang disebut diilmui. Tata aturannya gitu, Pak. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, agak panjang, belum baca ya. Kullu amali ibnu Adam yuda'aful hasanatu asru amtaliha ila sab'i miyati dafin qalallahu azza wa jalla ila sawma fa innahu li wa ana azibihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli li syaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi wala qulufu bihi atyabu indallahu min rihil miski. Setiap amal perbuatan anak Adam di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan amal kebaikan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah yang Maha Kuasa berfirman. Apa firman-Nya? Kecuali puasa. Yang 10, yang 70 itu di luar Ramadan, Pak. Kecuali bulan puasa. Karena puasa itu untukku dan aku akan memberi pahala kepadanya, itu rahasiaku. Berarti lebih besar. Ya. Ia meninggalkan hawa nafsunya dan makanannya dari api neraka. Bapak-bapak makan perlu api nggak, Pak? Api dari mana, Pak? Ditinggalkan kan? Ya, makan nasi mentah bisa. Harus ada nerakanya, Pak. Bakar dulu, baru dimakan, betul kan? Ya. Orang yang berpuasa merasakan dua kegembiraan akhirnya. Kegembiraan berbuka puasa, kegembiraan bertemu dengan Rabb-nya, dan nafasun. Orang yang berpuasa lebih menyenangkan Allah daripada wangi kasturi. Ya. Maka Nung sarankan kalau johirnya baun patai, makan patai, hilang tuh. Paham ya? Gitu, Pak. Ya. Nah, ini Nung bahas lebih dalam loh. Karena itu Allah berfirman di hadis. Ya. Ya. Illa saumu fasaumu li wa ana uzazihi li annahu taraka syahwata wa ta'ama min azli walil syaimi farhanun indal iftari wa farihun indal liqa'i rabbihi inni rihi famasyaimi atyabu indallah min rihil kharwai. Riwahul Bukhari Rahma al-Fu'aki Syami'a
wa arba'a kamsat ala fu'ati syami'a wa basab'a wa kamsun. Nomornya riwayatnya Bukhari bernomor 1904, bernomor 5927, wa Muslimun Rakmah Alfu Amia Wahad wa Kamsun 1151. Sambil belajar ya. Artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tadi adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Karena Allah. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka. Maka kalau berbuka itu enggak gembira pasti bermasalah puasanya tuh. Pasti gembira tuh. Ya, berbuka. Karena makanan paling tinggi adalah apa, Pak? Paling nikmat di atas dunia ini. Ada yang bisa jawab? Makanan paling nikmat. Rendang, salah. Lapar. Hah? Makanan paling nikmat di atas dunia adalah lapar. Kalau lapar air satitik saja nikmatnya naudzubillah. Betul kan? Itu dia. Maka gembira. Ya. Waktu berbuka dan gembira ketika berjumpa dengan Robnya nanti. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak katsuri. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927 dan Muslim nomor 1151. Hadis ini sahih. Kita bahas lebih detail. Perhatikan ya. Siang atau saum berasal dari kata soma, artinya menahan. Ya, bukan puasa. Puasa itu bahasa Sanskerta. Ya. Nah, menahan itu siam artinya. Kalau menahan lapar 13 jam saja sudah lelah. Lelah kan badan? 13 jam aja. Tapi aneh, ada manusia yang mampu menahan benci 13 hari, bahkan 13 tahun. Inoan. Betul nggak? Setuju? Kamu kajiku? Iya betul, itu kan spiritual. Ada nggak bertahan sampai 13 tahun benci? Percuma Pak menahan 13 jam. Rugi. Ikut dandang di piaro tahunan. Nah, 13 jam selita Pak. Makanya jo bini kalau baca ka ala 13 jam berdosa loh. Mangapa lu menyiksa diri? Orang macam itu tuh. Betul gak? Aduh bertahan benci itu ditahan 13 tahun loh. Masya Allah. Kalaulah berbuka dari rasa lapar itu sangatlah nikmat. Iya kan? Kan nikmat tertinggi lapar Pak. Pasti berbuka dari rasa benci dan kecewa itu akan jauh lebih nikmat. De apo awak male mengungkapkan kesalahan atau memaafkan orang. De ado korin syahwat. Padahal kalau kita memaafkan lapang Pak Dado. Ayo. Oh kajinya kasih kau ya. Nah taraso dia awak. Ilmui. Jangan sampai kita menjadi manusia merugi. 3 balai jam, 3 balai tahun tahan benci itu. Ada panjang dong. Rugi kamu. Yaitu orang yang puasanya tidak membuat dirinya menjadi lebih baik. Itu kata Nabi. Kalau benci yang ditahan. Maka diiktibarkan dengan 13 jam menahan lapar. Kecuali sekedar mendapat lapar dan haus saja kan. Itu maknanya. Jadi lebih ke dalam maknanya. Nah itu kan. Nah Anda ingatkan ya. Masalah tidak akan selesai ya, dengan berubahnya orang lain.
Enggak. Masalah tidak akan selesai kalau orang lain yang berubah. Benar nggak? Nah. Sebagaimana masalah tidak akan bertambah. Masalah tidak akan bertambah dengan kelakuan buruk orang lain. Kalau orang lain melakukan buruk, masalah kita nggak bertambah. Karena orang lain. Betul kan? Benar gak nih? Masalah kita adalah tanggung jawab kita. Benci itu tanggung jawab antum, bukan orang lain. Betul? Tanggung jawab kita itu, masalah itu tanggung jawab kita. Penderitaan kita bukan karena salah orang lain, walaupun orang lain salah. Kita yang menerima kesalahan. Apa salahnya sih memaafkan? Karena apa? Tanggung jawab adalah responsibility. Tanggung jawab itu responsibility, gabungan antara respon dan ability. Bukan masalahnya dimasukkan. Respon kita dengan masalah itu orang lain. Tatangko, enggak tatangko pulang punya menunggu jadi. Kudu psikologi kok. Oh ya. Tanggung jawab adalah tentang kemampuan merespon sebuah peristiwa. Setuju? Responlah peristiwa itu. Tanggung jawab itu begitu, ya. Respon dulu, ya. Respon peristiwa itu. Nah, karena apa? Bukan peristiwa yang membuat kita menderita. Bukan. Kan banyak orang peristiwa kita menderita. Padahal itu di luar. Tapi respon yang keliru atas peristiwa lah yang membuat hidup kita bermasalah. Merespon peristiwa itu yang sering kita bermasalah. Karenanya semakin baik respon yang kita berikan, coba bergembira dulu. Menyambut Ramadan. Respon dengan senang. Ya. Maka pasti insya Allah semakin baik hasil dan peristiwa yang akan menghampiri kita. Yakin? Begitu kecerdasan Allah tuh ditanamkan ke kita melalui Quran. Selain memperbaiki respon di hati dalam puasa besok, jangan menahan lapar saja. Coba kita perbaiki pula komunikasi kita dengan sesama. Karena respon itu ada kaitan dengan komunikasi, ya. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, yang lebih sempurna. Kenapa? Karena komunikasi merupakan faktor utama dalam pencapaian kesuksesan. Kalau menggebu, ada niat untuk memaki, sebaik-baiknya diam. Itu yang terbaik. Itu kopi namanya. Supaya antum sukses puasanya. Itu sebabnya selain hati kita luas, kita juga perlu berkomunikasi dengan cara Islami yang cerdas. Kita tetap تذيق الأرض نشكا كالغام كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بخير لو تذيق الأرض نشكا كالغام التحيات وبسلام أنشروا أهل الكلام سينوت يهترام
يجيب